Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Secercah Harapan Part 5. Kebahagiaan di atas penderitaan orang lain bagian 1. Tinjauan ekonomi dalam talenta. Dalam perikop ini, Tuhan itu sebelum pergi mempercayakan talenta atau uangnya kepada hamba-hambanya. Setelah beberapa waktu tuannya kembali, hambanya yang dipercaya dengan 5 talenta berkembang menjadi 10 talenta. Hamba yang dipercaya 2 talenta berkembang menjadi 4 talenta. Hamba yang dipercaya 1 talenta tidak dikembangkannya sehingga jumlahnya tetap 1. Artinya, hamba tersebut tidak mengembangkan talentanya. Dalam perkembangannya, banyak orang yang mengartikan kata ekonomi itu erat hubungannya dengan soal kelangsungan hidup manusia. Ekonomi itu juga diartikan dengan mata pencaharian atau pekerjaan. Dalam globalisasi, ekonomi juga berkonotasi eksistensi seseorang atau gengsi. Ekonomi yang melimpah yang ia miliki bisa untuk melakukan apa saja yang disukai. Fakta di lapangan kehidupan seseorang yang memiliki ekonomi yang melimpah mampu mengubah segalanya, termasuk kebijakan negara sekalipun. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan kepada hamba-hambanya? Talenta atau uang adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kemuliaan Bapa. Sebagai hamba kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kita, namun acap kali yaitu justru menyalahgunakan wewenang. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus membuat perumpamaan penggarap kebun anggur. Sebelum Tuhan yang mempunyai tanah pergi ke ia membuat kebun anggur, selanjutnya membuat pagar, membuat pemerasan anggur, membuat menara untuk tempat jaga. Lalu si empunya kebun menyewakan kepada orang lain. Menjelang panen, ia pulang dengan mengutus hambanya untuk menanyakan pembagian hasil, namun yang terjadi berbeda dengan kenyataan. Pesuruh itu dianiaya lalu disuruh pulang dengan tidak membawa hasil. Dengan demikian pula dengan hamba yang kedua, hasilnya lebih parah karena hamba tersebut dibunuh. Utusan yang ketiga yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu adalah anaknya. Mengapa harus anaknya? Karena utusan untuk meminta bagi hasil kebun anggur yang selalu berakhir dengan penganiayaan dan berujung kematian. Dia berpikir apabila yang diutus anaknya, para penggarap-penggarap kebun itu menjadi segan lalu memenuhi hak tuannya soal bagi hasil perkebunan anggur akan diberikannya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mereka membunuh pemilik kebun anggur itu dengan tamaknya berpikir bahwa dengan membunuh ahli waris mereka akan memiliki kebun anggur tersebut. Para penggarap kebun anggur itu menyalahgunakan wewenang dengan memperkaya diri sendiri dan menguasai aset demi harta kemewahan mereka, rela mengorbankan orang lain. Amin dan bersambung.